sebagai bagian dari kumpulan makhluk manusia ini tidak sempurna dan mungkin berbuat salah. Kalau kita sudah mau mengakui secara tulus, secara konkret bahwa kita bisa berbuat salah, maka dengan mudah kalau kita bersalah, kita sebaliknya dari ngotot, kita berusaha meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita, ya. Lebih baik kita itu sadar sendiri kalau kita berbuat salah. Kemungkinan lain ya sudah jatuh korban terlalu besar dulu, tapi masih mending. Artinya kalau jatuh korban yang tentu kita tidak ingin terjadi, kemudian kita diubah karenanya, seperti dia melukai orang yang dia cintai, dia kehilangan orang yang dia cintai, dan dia sadar dia telah berbuat kesalahan, dia ingin memperbaiki. Sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau kesadaran itu datang sebagai bagian dari proses introspeksi diri kita. Kalau tidak, ya kita mesti bersyukur kalau sampai ada kejadian-kejadian cukup drastis di dalam hidup kita, yang meskipun tentu itu sulit, menyakitkan, memberikan manfaat dalam bentuk membangkitkan kesadaran kita as a wake up call gitu, bahwa kita sudah berbuat salah dan kita perlu membenahi hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, ya. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Kontemplasi diri. Koridor yang paling luas yaitu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahkan zalim itu menyangkut masalah-masalah ketidakproporsionalan segala hal. Misalnya apa ya? Menaruh komputer di atas kompor yang menyala, itu termasuk kezaliman. Berbagi pemahaman spiritual. Di komunitas pertama saya disebut murtad, sementara di komunitas kedua saya justru mendapatkan nilai plus. Itu bisa terjadi perbedaan komunitas, bisa terjadi perbedaan manhaj, bahkan juga bisa terjadi pada bentuk perbedaan agama. Yang tahu kayaknya ya masing-masing dirinya itu, atau orang-orang yang memang mempunyai mata hati yang sangat kuat sehingga bisa melihat spiritual seseorang. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat setiap Kamis jam 9 malam hanya di Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan alhamdulillah sudah tersambungkan dengan Siwo Agus Hidayat. Kita sama-sama sharing, ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Siwo? Biasa saja, ya. Oke, baik. Tadi seperti biasa Anda bisa menggunakan telepon kami di 021-398-35905 atau juga nanti SMS, ya, 081-880-1058. Tapi nanti di sesi kedua baru saya akan coba bacakan SMS kali ini. Silakan di telepon dulu 021-398-35905. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan volume radionya, Pak? Iya. Iya, dengan siapa nih? Dengan Rohmat Setiawan. Rohmat Setiawan di mana, Mas? Jakarta. Di Jakarta, silakan. Boleh? Nama Bapak Siwo Agus Hidayat. Iya, silakan. Siwo. Bagaimana rasa sabar, bersyukur? Iya, itu. Gimana Pak Rahmat? Ya, rasa sabar dan bersyukur di dalam kehidupan ini. Bagaimana Pertanyaannya sharingnya apa nih? Ya, bersyukur. Ya, bentuk pertanyaannya bagaimana? Mungkin Ya, maksudnya rasa sabar dan bersyukur di dalam kehidupan ini. bagaimana, maksudnya mungkin menurut Siwa bagaimana sabar dan bersyukur itu gitu? Oh ya, oke. Baik. Itu yang utama. Itu saja? Ya, pertanyaannya ya itu. Iya, oke, baik, makasih. Rasa sabar dan bersyukur di dalam kehidupan ini sampai kapan itu? Oke, Siwa bisa ditanya Siwa, ya? Ya, oke, baik, makasih Pak Rahmat. Assalamualaikum. Ayo. Ya. Diawali dengan Pak Rahmat Setiawan dari Jakarta yang menanyakan bagaimana menurut Siwo tentang sabar dan syukur itu, Siwo. Monggo, Siwo. Kepada teman-teman semuanya, para Light Audience beserta seluruh star dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dan kita akan sharing lagi seperti biasa. Mohon posisikan saya pada proporsinya. Maksudnya, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Jadi, dudukkan sekedar sebagai sharing. Jangan dirujuk, jangan direferensi. Kenapa? Karena apa yang akan saya sharingkan itu belum ada jaminan pasti benarnya. Baru pada level kebenaran menurut yang saya pahami, yang saya yakini. Dan pemahaman saya itu sangat terbatasi dengan banyak hal. Terbatasi oleh latar belakang saya, terbatasi oleh subjektivitas saya, terbatasi oleh kekurangan-kekurangan saya, terbatasi oleh banyak lagi. Jadi apa yang akan saya sharingkan, meskipun saya memahami dan meyakini kebenaran yang akan saya sharingkan, paling tidak kebenaran saat ini yang saya pahami, sementara ini sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi yang saya sekarang belum tahu, itu masih dalam wilayah relatif. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Kalau kemungkinan benar, karena saya punya pemahaman-pemahaman yang argumentatif. Kemungkinan tidak benar, karena mungkin saya belum tahu di mana letak tidak benarnya. Untuk itu, kalau teman-teman ada yang mendapati di dalam sharing kami ada ketidakbenaran, tolong saya dibantu, dikritisi, agar saya juga bisa menemukan kebenaran yang lebih tinggi dan tidak mandek dan terjebak kepada yang saya pahami benar, ternyata sampean tahu tidak benar. Tentu dengan dengan argumen-argumen, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil yang mapan. Karena itulah maka saya tidak pernah berani untuk mewakili atau mengatasnamakan, apalagi merepresentasikan pihak manapun, entah itu pihak personal, tokoh-tokoh misalnya, atau apalagi pihak-pihak komunitas, mazhab, agama misalnya. Tidak. Apalagi mengatasnamakan menurut ayat ini, tidak berani. Karena pemahaman saya masih sangat sempit dibandingkan dengan kemutlakan ayat-ayat. Paling banter saya hanya akan bisa mengatakan sepanjang yang saya pahami terkait pembelajaran saya terhadap ayat ini atau hadis ini. Tentu yang tidak lebih berani lagi untuk mengatakan menurut Islam, wah, tidak berani. Menurut Quran, menurut Rasul, apalagi menurut pandangan Allah misalnya, ya, enggak. Itu di luar posisi saya. Jadi mohon posisikan saya pada proporsi saya. Kalau ingin menerima, mohon dengan cermat. Kalau ingin menolak,
juga mohon dengan cermat. Mohon tidak tergesa-gesa menerima, dan mohon tidak tergesa-gesa menolak. Menerima dan menolak, atau menerima atau menolak atau abstain, itu merupakan sebuah sikap yang kita ambil menjadi sebuah sebab yang pasti itu akan diikuti oleh konsekuensi logisnya. Seyogianya kita semakin cermat di dalam mengambil sebab-sebab, semakin waspada bagaimana saya harus menerima informasi dan pada saat kapan saya harus menolak sebuah informasi. Nah, di dalam sharing kita ini kita sedang bergumul dalam dunia informasi. Sharing itu isinya tukar informasi. Begitu teman-teman, itu pengantar wajib dari saya. Saya ulang-ulang agar tidak terjadi misproporsional, ya begitulah kira-kira. Terus kita masuk ke topik pertama dari Mas Rahmat Setiawan di Jakarta. Sepanjang yang saya tangkap, beliau mengangkat dua permasalahan, yaitu tentang masalah bagaimana bersabar, bagaimana bersyukur dalam kehidupan kita ini. Di akhir kalimat tadi ada yang saya tangkap, beliau mengkaitkan tentang masalah waktu, sampai kapan gitu ya. Sampai kapan. Saya akan mencoba men-sharingkan mulai dari tentang bersabar. Bersabar itu sebuah kalimat aktif yang melaksanakan sebuah pekerjaan. Kerjaannya namanya sabar. Sabar itu objeknya, kalau bersabar itu menyangkut dengan subjek orangnya. Seseorang untuk bisa bersabar tentu sepanjang yang saya pahami dimulai dari pengetahuan tentang sabar, teori tentang sabar, konsep tentang sabar. Kita mengambil lagi kaidah yang sudah sejak di Ramako dulu itu sering saya tayangkan, yaitu siapa yang salah memahami maka ada kecenderungan salah mensikapi. Kalau teorinya saja salah, kayaknya kecenderungan prakteknya juga akan salah. Lawong bahkan teorinya benar saja, prakteknya belum tentu benar. Nah, pengetahuan tentang sabar itu terkait dengan teori. Bersabar itu mempraktekkan teori tentang sabar itu. Kalau teori kita tentang sabar itu X, maka orang yang bersabar dia akan mempraktekkan X itu. Kalau teorinya salah, prakteknya akan cenderung salah. Ya begitulah. Meskipun kadang kita sering mendapatkan ucapan teori gitu ya. Tapi menurut yang saya pahami, saya yakini, saya alami, kalau teorinya saja salah, prakteknya akan cenderung salah. Ya apalagi salah, teorinya benar saja, prakteknya belum tentu benar. Apalagi kalau teorinya salah. Saya mengira itu berlaku pada semua hal.
semua permasalahan, semua aktivitas. Kalau kita, ya apalah, teori tentang matematika salah, ya praktek dalam bermatematik ya cenderung salah. Kalau teori kita mengendara mobil itu salah, kecenderungannya ya prakteknya salah, dan seterusnya. Siapa yang salah memahami akan cenderung salah mensikapi. Apakah sabar? Sepanjang yang saya tahu, sabar itu saya mempunyai satu batasan-batas yang global, mungkin sangat global. Pada saat didetailkan itu menjadi sangat sangat panjang. Globalnya begini. Indikasi-indikasi yang saya tangkap dari pelajaran-pelajaran saya, sabar itu sering dikaitkan dengan Tuhan. Ya. Misalnya begini, orang yang sabar itu sesungguhnya, saya ulangi, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Berarti kalau tidak sabar, tidak bersama Allah. Salah satu indikasi yang saya tangkap tentang sabar itu. Nah, kemudian saya mempunyai pemahaman yang sangat global sebelum didetailkan. Batasan dari sabar adalah pada saat kita ada pada jalur ketuhanan, itu sabar. Pada saat kapan? Pada saat pada kondisi apa, pada situasi apa kita harus bersabar? Sepanjang yang saya tahu, sepanjang seseorang itu makhluk dan dia ingin sukses di dalam kehidupannya, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang nanti, ya dia harus sabar. Sabar yang saya pahami adalah dia selalu ada di jalan Tuhan. Dia selalu menjaga diri di dalam nilai-nilai ketuhanan. Nah, kemudian begini. Bisakah sesuatu disebut sabar, tapi tidak ada di sana faktor Tuhan? Nah, saya mengira istilah sabar yang lepas dari nilai ketuhanan itu banyak di istilah masyarakat. Tapi sepanjang saya mempelajari pada istilah-istilah yang terkait ajaran agama, sabar tidak bisa disebut sabar pada saat di situ nilai ketuhanan tidak menjadi prioritas. Bisa diperpanjang lagi, sabar hanya pada saat sesuatu itu ada bersama Tuhan. Selain itu tidak bisa disebut sabar, kecuali kita menggunakan terminologi atau istilah sabar di komunitas masyarakat. Ya, itu tergantung kepada budaya masyarakat itu mendefinisikan sabar sebagai apa. Ya, itu sangat tergantung kepada definisinya. Nah, karena saya mempunyai pemahaman seperti itu, maka sabar semestinya
diberlakukan di seluruh situasi, seluruh kondisi, di seluruh kejadian. Pada saat kita sakit, kalau kita ingin sukses, harus sabar. Pada saat kita sehat, kalau kita ingin sukses, harus dengan sabar. Pada saat kita rugi, sabar. Pada saat kita laba, sabar. Pada saat kita susah, sabar. Pada saat kita senang, sabar. Maksudnya, dalam segala kondisi kita harus selalu bersama Tuhan. Pada saat kita tidak bersama Tuhan, maka tidak ada nilai sabar di situ. Ya, pemahaman kurang lebih tentang sabar seperti itu. Terus, bagaimana kita bersabar? Ya, kita berusaha menerapkan, mempraktekkan pemahaman atau teori tentang sabar tadi. Jadi setiap saat saya harus bersama Tuhan. Bagaimana untuk bisa begitu? Kunci dasarnya, kunci utamanya itu ada pada tauhid seseorang. Semakin tauhidnya bermutu, maka otomatis akan mengakibatkan sabarnya semakin bermutu. Semakin seseorang tergelincir dari tauhid, semakin dia akan tergelincir dari nilai-nilai kesabaran. Terkesan di saya juga sih, meskipun semakin saya kikis kesan-kesan seperti itu, sabar itu sebuah beban. Sehingga tadi ada pertanyaan, sampai kapan? Kalau dipandang sabar itu sebagai sebuah beban, maka akan ada pertanyaan, sampai kapan ya? Gitu. Tapi kalau sabar itu dipandang sebagai sebuah keindahan, seseorang tidak akan pernah bertanya, sampai kapan ini? Karena kesabaran itu dan bersabar itu, di situ bersama Tuhan, maka pasti indah. Kalau tidak indah, perlu ada yang dikoreksi. Lowong bersama Tuhan kok tidak indah, padahal Tuhan itu sumber keindahan. Kalau kita bersama sumber keindahan, sudah otomatis kita akan terimbas dari keindahan-keindahan Tuhan. Kalau bersabar kok kita tidak tenteram, perlu kita cermati di mana letak masalahnya. Karena Tuhan itu sumber ketenteraman. Kalau kita dekat dengan sumbernya, apalagi kita bersama dengan sumbernya, mustahil kalau kita tidak terkena imbas ketenteraman dari sumbernya. Ya, kita kalau dekat dengan sumber panas, otomatis kita ikut panas. Kalau kita dekat dengan sumber dingin, otomatis kita akan kena imbas dinginnya. Nah, kalau sabar difahami sebagai beban, nah, meskipun saya lama berusaha mengikis rasa dan yang seperti itu ya karena sejak kecil dilingkupi informasi-informasi bahwa sabar itu sebuah beban, sehingga sabar ya sabar tapi ada batasnya. Nah, itu konotasinya bahwa sabar itu beban, bukan jalan kesuksesan, tapi beban. Ya, kalau sudah jadi beban, ya pasti berat. Seseorang yang dia kuliah, kalau dia merasa itu jadi beban, ya sangat berbeda dengan orang yang kuliah dan merasa bahwa ini adalah perantara jalan untuk kesuksesan. Ya, jadi sangat tergantung kepada bagaimana kita mendefinisikan sabar sehingga
itu akan membentuk sebuah refleksi dalam rasa diri kita. Kalau bisnis itu dirasakan sebagai beban, maka kita akan bertanya, sampai kapan ini bisnis ini nggak pernah berakhir ya? Tiap hari bisnis. Tapi kalau seseorang itu merasa bahwa bisnis itu sebuah kewajiban yang suci, karena itu salah satu perintah Tuhan, jadi kita bisnis dalam rangka bertuhan, kita bisnis dalam rangka mempraktekkan kesabaran, ya bisnis akan jadi indah. Rugi tetap indah, laba tambah indah. Ya, itu yang saya bisa sharingkan tentang sabar dan bagaimana bersabar sampai kapan. Kalau kita maaf nih, kalau kita ini misalnya nih Mas Sam nih, sesama laki-laki maksud saya, kalau seorang laki-laki punya istri yang harmonis, tidak akan pernah ada ungkapan sampai kapan saya beristri dengan dia. Tapi pada saat tidak harmonis, mungkin pertanyaan itu ada, sampai kapan ini, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian syukur yang saya pahami, saya akan mengambil kembali pembahasan kita yang agak lama dalam rangka memudahkan saya memahami tentang syukur. Kemudian saya bikinlah poin-poin dari syukur itu. Kemudian agar lebih mudah mengingatnya, saya sebutlah poin-poin itu dengan panca syukur. Jadi tahapan syukur itu ada 5. Poin pertama adalah memahami pemberian. Jadi apa yang sudah diberikan kepada saya, itu sebagai langkah awal untuk kita bisa bersyukur. Karena kalau kita tidak merasa diberi, ya respek untuk bersyukur nanti sulit tumbuhnya. Ya, misalnya kita punya lidah yang bisa merasakan ada pedas, ada asin, ada lidah ini dari mana misalnya. Kalau kita tidak merasa bahwa kita diberi lidah, bagaimana kita bisa bersyukur tentang lidah gitu ya. Jadi poin pertama, memahami pemberian. Yang kedua, memahami siapa yang memberi. Karena nanti sangat berbeda. Saya diberi buku misalnya, atau diberi pulpoin, atau diberi komputer misalnya, atau diberi apalah. Ya, yang memberi itu teman saya. Kemudian saya diberi, bendanya sama, wujud pemberiannya sama, tapi yang memberi itu guru spiritual saya. Meskipun bendanya sama, tapi nilainya menjadi sangat berbeda. Yang satu pemberian teman, yang satu pemberian guru spiritual saya. Ya, yang dia itu mempunyai saham dalam diri saya, sehingga bisa memacu saya, bisa rindu kepada kebenaran, bisa memacu saya, bisa rindu kepada Tuhan. Nggak mudah itu untuk bagaimana menanamkan saham kepada seseorang sehingga seseorang itu mempunyai semangat rindu kepada kebenaran, rindu kepada Tuhan. Itu sangat tidak mudah. Kalau rindu kepada uang gampang,
Rindu kepada kecantikan, ketampanan itu gampang. Itu sudah alami, otomatis berjalan. Tapi rindu kepada kebenaran, apalagi rindu kepada Tuhan. Nah, orang yang punya jasa seperti itu, dia memberikan buku kepada saya. Oh, meskipun bukunya sama, tapi tentu nilainya jauh berbeda. Yang pertama, kita perlu tahu apa pemberian yang sudah kita terima. Yang kedua, kita perlu tahu agar kita bisa bersyukur itu siapa yang memberi itu. Kemudian ketiga, kita berterima kasih kepada sang pemberi secara proporsional. Berterima kasih sama teman, sama berterima kasih kepada guru spiritual tadi tentu beda. Ya, kalau sama teman kita mungkin bisa, bro, kamsia bro, gitu. Tapi sama guru spiritual nggak bisa seperti itu. Ada tata nilai tertentunya. Tiga, tadi berterima kasih. Yang keempat, itu memahami fungsi dari pemberian. Saya diberi buku ini untuk apa? Maksudnya teman saya ini apa memberi buku kepada saya? Maksudnya guru saya memberi buku kepada saya itu apa? Maksudnya dia memberikan lidah kepada saya itu apa? Maksudnya dia memberikan libido seksual pada diri saya itu apa fungsinya? Dia memberikan rasa saya kok tertarik sama perempuan. Apa fungsinya? Oh, dia memberikan kepada saya kehendak bebas dan diberi alat-alat untuk bisa memilih dan membedakan. Apa ini? Pemberian ini apa fungsinya? Nah, itu poin keempat. Untuk kita bisa bersyukur, kayaknya harus melalui poin keempat ini, yaitu memahami fungsi dari pemberian. Kita diberi mata untuk apa? Kita diberi alat-alat, ya, termasuk alat vital. Kita diberi pikiran, kita diberi nafas, kita diberi nurani untuk apa? Nah, puncak dari kesyukuran ini yang paling berat, yaitu menfungsikan pemberian itu sebagaimana fungsinya. Nah, ada 5 itu. Barang siapa yang mampu melakukan 5 proses ini, maka pasti rahmat itu, fasilitas itu, bonus itu pasti akan mengucur semakin deras. Barang siapa yang bersyukur akan dilipat ganjakan. Nah, lebih begitu. Tapi kalau bersyukur sekedar terima kasih, enggak lah. Ya, itu kan hanya satu poin, yang poin nomor 3 tadi kan, terima kasih. Itu pun terima kasihnya harus proporsional, bukan terima kasih lip service atau apa ya, bahasa Jawanya itu lamis gitu lah. Ojo lamis toh, formalitas saja. Itulah yang saya pahami tentang syukur. Bagaimana kita bersyukur? Ya, kita harus mempraktekkan poin-poin tadi, mulai dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Memahami pemberian, memahami siapa sang pemberi, berterima kasih kepada sang pemberi, memahami fungsi pemberian, dan menfungsikan pemberian itu sebagaimana mestinya. Nah, pemberian apa saja itu? Ya, apa saja. Pertama, yang ada dalam diri kita. Kita diberi spiritual, kita diberi nafas, kita diberi nurani. Nah, poin kelima dari kesyukuran, kalau saya bersyukur, saya bisa menfungsikan nafas sebagaimana mestinya. Saya
akan menfungsikan nurani sebagaimana fungsinya, sebagaimana mestinya. Disitulah kesyukuran di poin yang kelima. Sepanjang yang saya tahu, kalau baru poin 1, poin 2, poin 3, ya kurang. Sehingga saya menyebutnya agar mudah difahami dengan panca syukur. 1, ya, dan seterusnya sampai 5. Dan kesyukuran itu ada terkait ya dengan tingkat-tingkat mutu peribadatan seseorang. Kesyukuran itu tingkat tertinggi peribadatan seseorang, yang sering disebut dengan ibadahnya para syakirin, orang-orang yang bersyukur. Itu. Jadi syukur itu sesuatu yang sangat tinggi, sangat indah. Tapi kalau kita pergi ke komunitas sosial, ya syukur kan mungkin hanya dimaknakan terima kasih saja. Ya itu komunitas tertentu ya, tidak semua komunitas begitu. Kebanyakan yang saya alami di masyarakat itu, sepanjang saya mampu menangkap, itu lebih banyak syukur difahami sebagai terima kasih. Nanti terima kasih disempitkan lagi menjadi sebuah ucapan. Ucapannya alhamdulillah. Atau diwujudkan di dalam satu praktek yang disebut syukuran. Tapi ternyata malah pesta-pesta. Bahkan ada cenderung hura-hura. Ya, ada kan malam syukuran 17 Agustus misalnya, malam tasyakuran. Ya, labelnya begitu, isinya enggak tahu. Itu kita mudah menemukan hal seperti itu di masyarakat, kayaknya sih. Tapi kalau kita mau lebih serius memahami apakah syukur, bagaimana bersyukur, itu sesuatu yang luar biasa. Wes, balik ke bos. Sudah bos. Wes. Baik, kita kembali terima telepon, silakan ya, 021398350905. Untuk SMS nanti saya coba bacakan atau saya akan di-sharingkan nanti setelah sesi kedua atau sesi berikutnya sih, ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Doni, silakan mas. Halo, selamat malam Siwo. Selamat malam. Iya, ini aku mau tanya Siwo. Mohon dijelaskan mengenai metode penafsiran Al-Quran dengan tafsir bil ayat. Adakah kelebihan atau kekurangannya? Terus yang kedua, Bagaimana bisa diulang metode penafsiran Al-Quran dengan tafsir bil ayat gitu. gimana dengan Menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Oh ya. Adakah kelebihan dan kekurangannya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dimaksud maksum itu menurut Siwo seperti apa? Maksud apa? Maksum? Maksum gitu ya. Maksum. Iya. Iya. Oh ya. Itu yang mendapat predikat maksum itu siapa aja sih menurut Siwo? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih, Bu. Bro, tambahi apa bro? Kenapa? Sih, Bu? Ditambahi apa? Tambahi satenya ya, sih, Bu. Apa nyetel lagu-lagu dulu? Kenapa sih, Bu? Ngobrek dulu? Ya? Ngobrek dulu sih, Bu. Enggak. Enggak ya. Ya udah, silakan sih, Bu. Udah sampean aja. Apanya? Sampean jangan cemberut gitu toh. Enggak, kita kan saling senyum sih, Bu. Oh iya, saling senyum. Iya, salingsenyum.com. Masih ingat. Terima kasih Mas Doni. Metode menafsir Al-Quran.
saya lebih apa ya? Saya lebih menggunakan kalimatnya menafsiri ayat, gitu ya. Kalau menafsiri Al-Quran, Al-Quran itu banyak banget dan harus utuh, komprehensif, holistik, menyeluruh, integral. Al-Quran itu gimana ya menafsiri Al-Quran? Saya lebih enak menggunakan kalimat menafsiri ayat. Ya. Metode menafsir ayat itu sepanjang yang saya tahu itu ada paling tidak itu beberapa yang akan saya sebut. Ada menafsiri ayat menggunakan ayat yang lain, sering disebut dengan menafsiri ayat bil ayat, gitu ya. Ada metode menafsiri ayat dengan hadis. Ada menafsiri ayat dengan tarikh. Ada menafsiri ayat dengan filsafat. Dan ada metode yang lain. Banyak metodenya. Tetapi saya hanya tahu metode-metode itu judulnya. Kalau ditanyakan di mana kelebihan dan kekurangannya, saya belum tahu karena saya belum masuk ke wilayah itu. Karena untuk saya memenuhi syarat untuk menafsir, entah dengan metode yang satu atau metode yang lain, itu saya harus lulus dulu dari syarat-syaratnya. Dan syaratnya ternyata banyak. Ada syarat ilmiah dan ada syarat-syarat kepribadian. Kalau syarat-syarat ilmiah, seseorang itu dia harus ahli bahasa Arab dan sastra Arab. Satu. Yang kedua, dia harus ahli di bidang ilmu-ilmu Al-Quran yang sering disebut dengan ulumul Quran. Itu banyak itemnya di sana. Nah, ada antara lain misalnya asbabun nuzul, misalnya begitu ya. Kemudian bisa membedakan ini ayat ini am apa khos, ayat ini untuk umum atau untuk khusus, ayat ini termasuk muhkamat atau mutasabihat, ayat yang gampang atau ayat yang sulit, misalnya begitu. Itu hal-hal yang terkait dengan keilmuan terkait dengan Al-Quran. Tapi apa cukup hanya dengan dia ahli bahasa Arab maksudnya, dan ahli sastra Arab, dia juga ahli di dalam ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran, cukup? Tidak. Harus ahli di bidang ilmu-ilmu tentang hadis, sering disebut dengan ulumul hadis. Itu banyak cabangnya. Apakah itu cukup? Tidak. Dia harus mengetahui usul tafsir, dari pondasi-pondasi kaidah-kaidah dalam tafsir dia harus kuasai. Apa itu cukup? Belum. Lalu apa? Ini yang paling sulit. Dia tidak meragukan terhadap kepribadiannya. Orang yang masih meragukan dirinya bahwa pribadinya ini baik, maka dalam usul itu disebut bahwa dia minimal orang yang spiritualnya itu tidak ternoda oleh kotoran-kotoran. Kalaupun pernah ternoda, dia sudah mentaubati kotoran-kotoran itu. Itu deh. Jadi saya jauh sekali untuk mencapai syarat-syarat itu. Maka sangat tidak layak
kalau kemudian saya menilai metode tafsir ayat bil ayat itu di mana kelebihan dan di mana kekurangannya. No way, itu bukan kelas saya sama sekali. Saya tidak berani masuk ke wilayah itu. Saya belum beli helm, saya belum punya helm, nggak boleh saya masuk jalur itu. Ya, kira-kira begitulah. Kecuali kalau saya mau sembarangan, yang namanya menilai, wah kan mudah lah menilai. Kalau menilainya asal-asalan atau menilainya sembarangan, serampangan, ya itu. Jadi saya tadi mengatakan metode penafsiran itu ada metode A, metode B, metode C. Itu saya baru tahu judul-judulnya saja. Ya, masing-masing bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu saya tidak mampu menjawabnya. Kemudian beliau mempertanyakan juga, Mas Doni, tentang apakah maksum dan siapa saja. Maksum dalam pemahaman saya yang global itu adalah orang, siapa saja dia. Ini teorinya, bukan personnya, ya. Teori konsepsi tentang maksum itu adalah seseorang yang dia berikhtiar sedemikian rupa untuk mensucikan dirinya sampai dia pada kadar-kadar tertentunya sehingga dia mendapatkan fasilitas disucikan oleh Allah. Jadi bukan sekedar suci, tapi disucikan. Beda. Kalau suci itu ikhtiar kita, kalau disucikan itu dia sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bintang dari sono. Ada faktor X yang luar biasa dahsyatnya. Ya, itu sepanjang yang saya tahu, sebanding dengan orang yang berusaha bagaimana dia bisa hidup ini dengan ikhlas sampai dia mendapatkan bintang, diikhlaskan. Ya, dia mendapatkan bintang itu dari Allah. Itu fasilitas yang luar biasa. Seseorang yang dia membangun keikhlasan, dia masih bisa tumbang pada saat dia tergoda pada level tertentunya. Tetapi pada saat dia sudah melewati garis sehingga dia mendapatkan fasilitas, diberi keikhlasan oleh Tuhan, dia tak lagi bisa jatuh. Ya, yang saya pahami konsepnya seperti itu. Siapakah maksum itu? Orang yang suci dan disucikan, orang yang mukhlis dan dimukhlaskan, orang yang bersyukur pada tingkat yang sangat tinggi. Itu yang saya pahami tentang maksum. Siapa saja dia, tidak ada yang tahu kecuali kita dikasih tahu oleh orang-orang yang relevan. Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Kita ngumpulkan warga musyawarah nggak bisa. Kita ngumpulkan ulama sedunia kemudian memilih siapa orang maksum, tidak bisa. Karena kita harus mendapatkan informasi itu dari atas yang relevan. Ya, seperti misalnya Nabi, Rasul, itu nggak bisa. Kita musyawarah, yuk milih Nabi, nggak bisa. Yuk kita ngadakan pemilu yuk untuk milih Rasul, tidak bisa. Kita hanya tahu itu Nabi atau bukan, itu ada informasi dari atas, kemudian kita berusaha untuk membuktikan apakah dia Nabi benar apa bukan, apakah dia Rasul benar atau bukan. Tapi selalu informasinya dari atas. Kalau informasinya itu tidak dari atas, wah, nanti bisa bisa dimanuveri, bisa disiasati, mungkin dengan suara terbanyak, wah kacau nanti. Ya, kalau suara terbanyak kan bisa kong kali kong, bisa dibeli dan lain-lain loh. Ya, seperti itulah. Jadi siapa saja dia, kita harus kembali, kalau yang saya tahu dalam bahasa waktu saya mempelajari tafsir itu
Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikanlah kepada Allah, karena yang tahu siapa yang pribadinya seperti itu hanya Allah, war rasul, dan utusan-utusannya, karena utusan itu dapat sumber informasi darinya secara spiritual tentunya. Nah, kita yang harus membuktikan. Nah, itu yang tidak mudah ya, karena kita membuktikan juga harus pakai alat bukti yang relevan. Tidak bisa kita membuktikan dia Rasul atau tidak hanya dilihat dari umatnya jumlahnya berapa. Kalau dia memang benar kan mesti pengikutnya banyak. Yang enggak lah, enggak gitu alat ukurnya. Alat ukurnya harus spiritual juga ya. Kalau alat ukurnya empiris seperti itu, ya seperti kejadiannya pada waktu Nabi Isa kan,